Kalau misalnya kalau lagi on board terus skincare-nya habis gimana? Beli di mana? Kalau di kapal gimana? Macam mana Shane diantar? Halo, finally akhirnya aku bisa bikin video ini. Which is ini udah lama banget aku bukan rencana sih, lebih tepatnya kayak yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyain di Instagram, di TikTok juga, di mana-mana gitu, di DM, di komen kayak gitu-gitu. Terus kayak yang aku tuh nggak sempet aja gitu loh kayak buat jawab. Kadang-kadang lupa juga mau jawab, kayak bikin ask me questions di Instagram, itu aku suka lupa jawabnya. Jadi sekarang kita rangkum saja semua jadi satu, kita jawab di sini. By the way, ini first video aku di YouTube channel ini. Kalau mau subscribe aja, kalau misalnya nggak juga nggak apa-apa. Paling nggak kontennya nanti nextnya tuh kayak soal kapal, soal mungkin more Q&A juga, tergantung aja gimana jadinya nanti. Dan ini aku sempetin banget karena aku juga lagi break kerja. Break aku tuh ada 5 jam di tengah-tengah, jadi ini disempetin buat video. So, kita jawab untuk pertanyaan pertama aja ya. Kan naik kapal pesiar gini berapa duit ya kak? Lalu berapa bulan keliling dunia? Jadi aku di sini tuh sebagai crew member, aku kerja di kopi. Jadi aku tukang buat kopi. Dan aku kerja tuh selama 8 bulan. 8-9 bulan tergantung kontraknya. Aku hanyalah pekerja di sini, jadi aku nggak mengeluarkan uang dan aku dibayar untuk keliling dunia. Enaknya gitu ya. Cuman banyak sih nggak enaknya juga. Tapi serius, kalau misalnya kalian bisa enjoy aja tanpa kepikiran rumah atau homesick atau gimana gitu, kalian pasti bakal enjoy banget. Apalagi kalau misalnya waktu itu sebelum pandemi kalian benar-benar bisa keliling, kalian bisa keluar kemanapun kalian mau. Kayak pas lagi ngedok di, misalnya lagi ngedok di Rome di Italia, kalian bisa keluar. Terus misalnya pas lagi ngedok di Mexico, kalian bisa keluar juga di situ. Atau pas di San Antonio, Chile, kalian bisa keluar juga. Itu asli enak banget. Kayak banyak aja yang hal-hal baru yang kalian pelajarin gitu loh. Dan untuk kontrakku sendiri itu, untuk departemenku, untuk di tempat aku kerja, posisi aku saat ini itu 8 bulan sampai 9 bulan, kurang lebih segitu. Dan untuk vacationnya itu kita dapat 2 bulan, tergantung sih, bisa 1,5 sampai 3 bulan tergantung. Dan next, kalau lagi on board terus skincare-nya habis gimana? Beli di mana? Nah ini, dulu aku waktu kontak pertama itu bener-bener gak ngerti soal aduh skincare gimana ya, apa segala macam ya. Dulu tuh gak terlalu skincare kan, yang penting tuh kayak yang penting bawa makeup yang cukup buat kerja aja gitu. Maksudnya kayak alat-alat buat rambut segala macam, itu tuh yang penting cukup buat pas kerja aja. Terus makin lama pas kontrak-kontrak berikutnya baru pikiran lah, duh susah banget ya kayak yang nyari skincare di luar negeri itu sama yang di rumah itu kan kayak beda gitu kan, kayak yang harus gimana sih, kayak nggak tahu seluk beluknya skincare yang di luar negeri gitu. Terus habis itu akhirnya mulai dari sana, setiap aku pulang aku research soal kayak skincare di luar negeri. Kalau di kapal gimana, macam mana Shane diantar? Oh ya, kemarin kan aku sempat review di Instagram gitu ya soal Shane. Jadi aku emang suka beli banget baju dari Shane gitu kan, kayak yang aduh murah aja gitu. Kayak soalnya itu yang aku tahu itu Shane itu dari teman aku which is orang luar, orang Europe, tapi dia bilang nih kalau mau baju dari Shane gitu kan, Shane. Terus dia ngasih tahu ini aplikasi segala macam. Terus aku tanya kirimnya kemana segala macam. Terus habis itu dijelasin sama dia, jadi kita kirimnya ke Miami office, jadi ke office yang ada di darat. Nanti dari office yang di darat itu bakal dikirim ke kapal masing-masing gitu. Untuk di companyku sendiri tuh ada banyak kapal, ada belasan. Kita taruh nama kita, nama kapal, terus / departemen kita.
Jadi itu bakal dikirim, jadi dari Miami Office itu bakal didistribute ke kapal-kapal yang sesuai package-nya, itu ada itu tertera namanya itu kan di situ. Pernah waktu itu kapal aku lagi ada di Australia, 3 bulan yang nyampe lama banget lah makanya. Jadi tergantung kapal dari mana ya. Tuh aku kalau misalnya sebelum kontrak, aku lihat dulu nih, aku ke kapal ini, oh kapal ini itinerary-nya kemana aja ya, misalnya kayak ke US gitu, oh easy, aku nggak usah bawa barang banyak banget, nggak usah bawa skincare banyak karena aku pasti lebih mendingan ngorder dari sini dong, jadi nggak bawa berat gitu. Kayak gimana kesan pertama kali kerja di kapal pesiar? Kesan pertama kali kerja di kapal pesiar waktu pas pertama kali, kalau ini sih udah kontrak ke berapa ya, ketiga, keempat kurang lebih. Untuk pertama kali kerja di kapal, jangan ditanya, aku mau pulang banget. Kayak yang gak ngerti, itu tuh kayak dua dunia yang berbeda gitu. Dari kalian misalnya gini ya, kayak anggapan gini, aku orangnya tuh kan gak suka pindah-pindah kerja ya, nggak suka pindah-pindah kerja gitu. Jadi kalau misalnya aku udah ngerasa oke, di sini aku harus stick di tempat ini, kayak yang bener-bener sampai titik darah penghabisan, kalau nggak ada gantinya aku nggak bakal mau pindah kayak gitu. Pas udah menginjakan kaki di kapal, jangan pernah berekspektasi kalian bakal stay, jangan pernah. Yang penting mikirnya kayak gini aja, terus sudah di kapal, ya udah selesaiin satu kontrak aja seenggaknya gitu ya. Karena aku nggak mikir aku bakal balik modal, aku bakal betah atau enggak, tuh aku nggak mikir sampai sana gitu. Kayak yang udah pastilah ini pasti nggak betah ini gitu. Tapi bener-bener sih emang ternyata nggak betah banget kerja pertama kali di kapal, karena adjustmentnya dari darat ke luar negeri juga pertama. Terus itu juga apalagi perjalanan panjang banget ya dari rumah kemarin untuk nyampe ke port di kapal aku itu sekitar 33 jam. Udah gitu pas sampai langsung kerja lagi, nggak ada yang break dulu sehari gitu buat unpack luggage, buat bersihin kamar atau gimana gitu, no, nggak ada, langsung kerja. Jadi nyampe udah gitu, bayangin ya, ketemu itu bukan sama orang-orang Indonesia, ketemu itu sama semua orang dari semua negara, mancanegara gitu kan. Kayak yang bahasa kita kan sehari-harinya di rumah pakai bahasa Indonesia, walaupun kamu bisa bahasa Inggris, tapi pas pindah langsung ke sini itu kamu bakal dengerin aksen negara-negara lain yang berbeda-beda, dan kayak you have no idea what is this guy talking about gitu. Kayak yang gimana, kayak asli kayak orang gagu, aku nggak ngerti banget. Kayak udah gitu lost, udah gitu nyasar. Kapal kemarin aku kontrak pertama itu kapalnya kecil, yang paling kecil se-fleet, tapi nggak tahu kenapa aku kayak yang nyasar mulu. Pertama nyari cabin, cabin itu artinya ke kamar kita ya, kamar nih, kayak kamar aku gitu. Nah, aku nyari kamar itu, nggak ngerti lah, pokoknya aku sampai mungkin sekitar 2 mingguan itu masih nyasar mau ke kamar. Jadi harus dianterin, harus pokoknya harus dianterin aja. Ini misalnya di sana, atau enggak dijelasin kayak mana lewat mana gitu. Aku tiap mau berangkat kerja juga telat, karena aku udah expect nih, berapa menit sebelum kerja cukup lah gitu ya. Ternyata di tengah jalan nyasar, udah gitu nyasarnya bingung lagi. Jadi setiap lokasi itu ada telepon kan. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa kita bisa telepon ke outlet kita bilang, halo ini aku nyasar, ini kemana. Nama saya di situ tuh. Aku pas nelpon aku nggak bisa ngejelasin aku lagi ada di mana, karena itu bener-bener nggak ada apa-apa, itu bener-bener cuma tangga sih, kayak ruangan-ruangan itu. Kayak ini apa, mendingan kalau misalnya kayak di rumah gitu ya, aku lagi ada di McD ini lewat mana gitu misalnya, itu kan lebih jelas lah. Aku ada di ini rumah makan nasi Padang di sebelah sini, ini belok mana nih abis ini, kayak gitu lebih. Nah ini tangga semua, bener-bener nggak ngerti lagi. Udah gitu bukan cuman itu aja, bukan permasalahannya itu bukan cuman bahasa, bukan cuman nyasarnya. Kalau misalnya di tempat kerjanya sendiri bisa lah ya aku, karena kan aku juga di kopi, jadi itu sama kopi ya, adjustmentnya tuh kayak nggak terlalu berat lah, karena kan tinggal belajar resepi yang baru aja gitu kan, kayak menu-menu yang baru segala macam, cuma kayak gitu aja, sama belajar menyesuaikan diri sama operasional yang di tempat kerja. Masalahnya aku tidak membiasakan diri untuk hidup di kapal. Dan asal kalian tahu, selama waktu itu ada kayaknya sekitar 3 minggu
aku bener-bener muntah-muntah terus. Muntah itu kayak yang nggak cuman sekali, kadang-kadang gitu, nggak, kayak bener kayak 3 kali sehari. Kayak makan, tiap makan tempat kerja langsung kayak nggak bisa, aku nggak kuat. Itu kenapa? Sisik. Jadi mereka tuh kayak bilang gini, Michelle tenang aja, nggak apa-apa, ini tuh cuman di cruise ini doang kok, di cruise pas lagi di South Amerikanya. Jadi nanti kalau misalnya udah pindah ke US, that will be fine. Kayak semuanya bakal baik-baik aja, nggak bakal ada yang kayak seraf itu. Akhirnya aku yang serius, tapi nggak bisa, aku udah bener-bener, aduh udah pucat, udah kayak yang perut kosong banget, udah menderita. Aku mau pulang, terus tiba-tiba homesick aja gitu kayaknya. Kalau misalnya lagi sakit apa tuh kayaknya bawaannya homesick gitu kan. Kayak biasanya di rumah ada yang bantuin, biasanya di rumah ada yang ngurusin gitu, tapi sekarang nggak ada. Jadi teman aku nyemangatin aku buat stay, terus dikasih sisik pil kayak gitu-gitu, dikasih obat, dikasih banyak lah, maksudnya kayak antangin antimu gitu, ada yang bawa antimu juga kan. Terus abis itu setelah itu aku udah kayak planning, gajian pertama aku mau pulang. Gajian pertama aku bener-bener mau pulang. Kalau resign tuh kan harus beli tiket sendiri, policy-nya. Terus jadinya pas aku terima gaji pertama, which is aku join itu tanggal hampir akhir bulan kan. Jadi pas gajian pertama, pas aku lihat gajiannya, oh ternyata nggak cukup guys buat beli tiket pulang. Ya udahlah, pasrah aja, tunggu gajian berikutnya, tunggu gajian yang 1 bulan full. Akhirnya pas selama menunggu gajian 1 bulan full itu untuk beli tiket doang, yang harga tiketnya waktu itu $2.000 untuk 1 kali perjalanan ke Indonesia. Ternyata makin lama aku udah bisa adjustment. Jadi semua itu cuma butuh waktu guys. Akhirnya bisa, setelah 1 kontrak aku malahan kayak ketagihan gitu buat nanti next kontrak kemana ya, nanti next kontrak ke negara mana ya, kayak gitu. Serunya di situ karena kayak next kontrak aku harus siapin baju apa ya. Oh ternyata next kontrak aku ke Australia. Oh ternyata di Australia lagi musim panas, atau enggak, oh nanti aku kesana lagi musim dingin, aku harus siapin baju apa ya, kayak yang harus dibawa, kayak gitu. Serunya di situ sih, lebih kayak ke liburan tapi bener-bener dibayar. So sekian video kali ini, video pertama aku. Maafkan, bear with me kalau misalnya aku nggak terlalu bisa ngedit, bear with me kalau aku nggak terlalu ngerti cara mengelola YouTube. Kalian komen-komen aja saran-saran di bawah ini, gitu ya. Oke guys, hasta mañana.